NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabatku GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya, amin. Sirkuit Mandalika dari tadi malam hingga siang diguyur hujan, dan bisa sahabat saksikan di area sirkuit banyak genangan air, dan mau tidak mau untuk progres pengerjaannya agak sedikit terhambat ya. Dan kita berharap mudah-mudahan hujan tidak kembali mengguyur, apalagi dengan intensitas yang cukup tinggi yang nantinya akan sedikit menghambat untuk pengerjaan sirkuit kebanggaan kita. Dan kita lihat di sini ada lubang yang tergenang air, itu adalah pengecoran dan yang sudah dilakukan pengurugan untuk tiang podium nanti. Dan yang ada di depan kita adalah hasil untuk pengecoran untuk lapis yang kedua. Tinggal sedikit lagi, menyisakan di sebelah kiri sahabat akan selesai. Dan untuk yang kita lihat di sini adalah tiang lampu star, dan ini tingginya 9 meter kurang lebih sahabat. Jadi kalau kita melihat dari atas ketinggian, sepertinya ini tiang sangat kecil dan pendek sekali. Padahal kecil atau pendek itu karena sirkuit ini sangat luas, jadi kelihatannya sangat kecil. Bahkan kalau kita berdiri, badan kita masih jauh lebih besar daripada, maksud saya tiangnya itu jauh lebih besar daripada badan kita ya. Jadi cukup besar sekali dan cukup tinggi sekali. Dan yang kita lihat di sini untuk area pedok, area yang nantinya akan dijadikan lahan parkir, kemudian medical center, dan di sini juga masih ada yang sedang dilakukan penggalian, kemudian penimbunan dan pengurugan, dan inilah yang masih belum dilakukan penggalian sahabat. Jadi tanah ini karena sebelumnya adalah lahan pertanian yang cukup subur, cukup gembur, baik untuk ditanami, namun untuk proses pembangunan atau untuk dijadikan pembangunan atau bangunan itu kurang begitu baik, sehingga harus digali terlebih dahulu hingga kedalaman 1 atau 1,5 meter, kemudian diganti dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dihamparkan, dipadatkan, baru setelah elevasi dan segala macamnya sesuai standar, baru dilakukan pengerjaan atau pembangunan. Dan yang kita saksikan di sini adalah tunnel atau terowongan yang pertama yang dibangun di hampir penghujung trek lurus sepanjang 700 meter. Dan di sini sudah mulai dilakukan pengerjaan dari jauh-jauh hari, terutama untuk di dalamnya ya, baik itu pemasangan lampu ataupun juga pemasangan yang nantinya akan menyedot air, yaitu pompa ya. Dan nantinya secara otomatis pompa ketika sudah berfungsi nanti akan menyedot air secara otomatis dan akan dibuang, sehingga dalam tunnel tidak tergenang air. Sementara yang kita lihat ini adalah pengerjaan untuk penyambungan sayap tunnel sebelah kanan, dan kita lihat di sini sudah dilakukan pengecoran sebelah, dan sebelah lagi masih dalam tahap proses pemasangan besi. Dan kita lihat di sini lumayan cukup besar hujannya, sehingga kita lihat genangan air juga cukup banyak. Baik sahabat, terima kasih bagi sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, bantu saya dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang. Kalau bukan karena kebaikan sahabat-sahabat semua, tidak mungkin channel ini akan bisa berkembang. Mudah-mudahan kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik sahabat,
Kita lihat di bagian run off di sini tergenang air. Untuk run off di tikungan yang pertama, kemudian untuk area gravel di sini masih seperti kemarin, dan kita lihat juga ada genangan air di run off. Karena ini masih belum dilakukan pengaspalan yang sempurna ya, maksud saya belum selesai untuk tahap pengaspalannya, apalagi di bagian trackland. Dan perlu sahabat ketahui bahwa kemarin sudah dilakukan trial pengaspalan atau uji coba pengaspalan untuk tahap yang terakhir. Dan pengaspalan yang dilakukan itu tidak semata-mata langsung dilakukan pengaspalan. Jadi trial pengaspalan itu uji coba pengaspalan dulu untuk melihat standarnya seperti apa, racikannya seperti apa, ketebalannya seperti apa, kemudian kepadatannya juga seperti apa. Nah, setelah dilakukan percobaan dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sudah peak, sudah ada izin, baru dilakukan pengaspalan. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang sudah dilakukan pengaspalan lapis yang kedua langsung dilakukan pengaspalan tanpa diuji coba dulu ya. Jadi diuji coba dulu maksud saya untuk pengaspalannya, kemudian setelah benar-benar peak, setelah benar-benar yakin sesuai standar, baru nanti akan dilakukan pengaspalan. Dan ini adalah sebelah kanan tikungan yang keempat, di mana di sini masih dilakukan pengerjaan baik pembentukan badan jalan yang nantinya akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Dan juga di sini masih dalam tahap pemasangan box culvert untuk drainase, kita lihat di depan. Nah, ini yang memotong lintasan nantinya dan sudah dilakukan penimbunan. Baik, kita langsung menuju ke tikungan yang kelima. Di awal tikungan yang kelima di sini untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan dan belum dilihat, maksud saya belum terlihat rapi dan belum dilakukan prem coating. Dan di sebelah kiri di sini untuk di samping bukit ya, sudah dilakukan pemasangan untuk tiang pagarnya dan sebagian sudah dilakukan dari kemarin, berapa minggu kemarin dilakukan pemasangan jaring atau pemasangan kawatnya. Sementara di sini adalah tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Kalau hujan seperti ini suasana sahabat, jadi kelihatannya agak sedikit acak-acakan ya. Dan kita lihat di sini sudah dilakukan penghamparan di atas yang sudah dilakukan pengaspalan tambahan, yaitu di sebelah kanan outer line. Dan itu nanti akan dilakukan penyimpanan ban ya. Sebagian akan dilakukan penyimpanan ban untuk safety para rider ketika nanti mengalami kecelakaan atau mengalami jatuh. Dan bannya juga sudah tersedia, sudah datang yang berada di gudang PT-PP di sana ya, dan beberapa bulan ke belakang sudah kita liput untuk bannya. Kemudian di sebelah kiri tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam ini adalah pembuatan badan jalan, dan jalan ini nanti akan menghubungkan ke zona luar sirkuit terutama bypass Mandalika ya. Dan kita lihat di sini untuk bukitnya hanya tinggal sedikit lagi. Dan beberapa hari kemarin ini cukup tinggi sekali, namun sekarang sudah hanya tinggal meninggalkan sedikit lagi dan terus dilakukan pengerjaan. Namun untuk sekarang karena memang diguyur hujan cukup lebat di sirkuit Mandalika, jadi untuk pengerjaannya agak sedikit terganggu. Mudah-mudahan saja hujannya tidak terus menerus ya, sehingga untuk pengerjaan sirkuit ini bisa dilanjutkan kembali dengan lancar. Baik sahabat semua, bagi yang baru bergabung dengan Henry Atashiki atau baru yang mengetahui tentang progres sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian ada dua terowongan, yaitu terowongan yang pertama atau tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus ya, yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 di depan. Nah, di depan sini ya. Kemudian mempunyai 17 tikungan, dan di sirkuit Mandalika ini pula mempunyai bukit yang berada di dalam zona sirkuit, yaitu yang ada di depan di sana. Di tikungan 9 sebelah kanan 10 dan juga tikungan yang 11.
Dan sirkuit ini mempunyai keunikan tersendiri, ya, diantaranya sirkuit ini dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika, sehingga nanti kita bisa menikmati balapan sambil menikmati keindahan pantai, ya, menonton sambil rekreasi, ya. Kemudian sahabat, yang ada di depan kita adalah merupakan tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, dan kita lihat di sini cukup banyak genangan airnya. Dan kalau saja memang di sirkuit ini belum berfungsi sistem drainasenya, mungkin akan lebih parah lagi karena guyuran hujan yang cukup lebat. Namun karena sirkuit ini sudah dilengkapi dengan berbagai drainase yang ada di sebelah kiri, kanan, di tengah, jadi genangan airnya hanya seperti ini. Dan ketika nanti sirkuit ini sudah selesai dan drainase semuanya sudah berfungsi dengan normal, mudah-mudahan dan diharapkan sirkuit ini jauh dari genangan air atau banjir. Bahkan untuk drainase hauraton yang mengapit treklen yang berada di sisi kiri dan sisi kanan treklen utama itu mampu menyedot air atau menyerap air hanya dalam waktu atau hitungan beberapa puluh detik, ya. Baik sahabat, di tikungan yang ke-10 di area run-off di sini terlihat basah, ya, bahkan ada genangan air sedikit. Ya wajar karena memang ini masih belum dilakukan pengaspalan yang terakhir. Kemudian untuk area gravelnya juga di sini sudah cukup bagus, sudah cukup mulus. Dan ada kabar sahabat bahwa tadinya homologasi akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus, namun sepertinya akan ditunda kembali hingga bulan September, ya. Jadi kita masih punya waktu lagi 2 bulan untuk dihomologasi. Jadi cukup panjang waktunya, ya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, dan saya yakin semua yang terlibat dalam pembuatan sirkuit ini sudah memperhitungkan dengan matang. Hanya saja kita punya kekhawatiran, ya wajar saja, namanya juga manusia. Tapi kita yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa dipercaya, dan orang-orang yang punya ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga rencananya semuanya mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang semula, atau sirkuit ini benar-benar akan selesai tepat pada waktunya. Mudah-mudahan saja, ya sahabat. Kemudian ini tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 sudah cukup rapi, bahkan di sini tidak ada genangan air baik di bagian run off sebelah kiri maupun kanan. Kalau sedikit wajar saja, namun di bagian trackline di sini cukup bagus sekali, tidak ada genangan air sahabat. Itu menandakan bahwa kualitasnya memang sangat diunggulkan atau sangat maksimal sekali. Dan kita lihat di sini untuk penghamparan di bagian area gravel tikungan ke-13 sudah mulai dihamparkan di atas biotek. Kemudian untuk inner line sudah tersambung di sini badan jalannya dan sudah terbentuk, namun masih belum dilakukan penyempurnaan perataan sapis di sini. Dan sepertinya kalau tidak diguyur hujan sekarang, ya ada pengerjaan dan cepat selesai, ya. Namun seperti kita ketahui bahwa dari semalam hujan cukup lumayan mengguyur sirkuit Mandalika, sehingga banyak sekali genangan air dan menghambat, sedikit besarnya menghambat para pekerja untuk melakukan pengerjaan di sirkuit Mandalika. Dan ini adalah penimbunan untuk drainase yang memotong lintasan, dan di sini nantinya akan dibentuk badan jalan untuk masuk ke zona dalam sirkuit. Di sini kita lihat ada eskavator, ada grader, ada vibrating roller di sini yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pengerjaan kembali. Dan di area gravel di sini untuk area yang sudah dilakukan penghamparan biotek, masih ada sebagian lagi yang belum dilakukan pengurugan dan penimbunan. Dan ini adalah bagian run off di tikungan yang ke-14 sahabat. Sepertinya sudah bagus sekali. Ini hanya tinggal dilakukan frame footing saja setelah nanti lintasannya kering, ya. Dan kemudian nanti akan dilakukan pengaspalan seperti yang sudah dilakukan pengaspalan di tempat-tempat atau di bagian run off yang lain. Dan kita lihat ada grader di sini di tikungan yang ke-15 sedang melakukan perataan. Kemudian di sebelah kiri di sini sedang dilakukan persiapan untuk pelebaran pengaspalan di bagian outer line. Sementara ini adalah tikungan yang ke-15
hingga ke 16 dan 17 yang sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian area run off. Dan kita lihat ada grader, vibrating roller, kemudian juga ada bulldozer di sini yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel, dan sebagian sudah cukup halus, sudah rata sahabat, kita lihat di sini. Dan untuk pagar pembatas untuk tikungan 14, 15, 16 hingga 17 hingga ke trek lurus sudah selesai dilakukan pemasangan tiang pagar, walaupun memang belum semuanya dilakukan pemasangan dengan ram kawatnya. Dan inilah sahabat situasi dan kondisi sirkuit Mandalika ini di hari ini setelah diguyur hujan. Nah, seperti inilah sahabat, mudah-mudahan sahabat sedikit besarnya bisa mendapatkan informasi, walaupun video dan informasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu atas kekurangan, kehilapan dan kesalahannya atau kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.